Dan banyak lagi yang nggak direkam secara diksi oleh Al-Quran. Karena emang Al-Quran ini memilih banget diksinya. Tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin bahwa inilah celaan-celaan yang diterima Nabi berhari-hari dari pagi sampai malam. Pulang malam-malam ngomong ke Khadijah. Khadijah zammiluni, zammiluni. Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pengertian, diselimuti Rasulullah, diusap-usap kepala Rasulullah, tenang Rasulullah, tenang ya Rasulullah, la tahzan ya Rasulullah, Allah gak akan ninggalin kamu, Allah tuh sayang sama kamu, ya Khadijah. Tapi di tubuh Rasulullah tuh banyak lemparan, bekas lemparan, dibersihin sama Khadijah. Setelah Khadijah wafat nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin bekas-bekas lemparan orang. Ada yang lemparin kotoran, ada yang lemparin barang benda-benda keras sehingga melukai Nabi. Dibersihin sama Khadijah. Udah capek, Nabi tertidur. Udah beres urusan dihibur oleh Khadijah. Begitu sampai waktu yang hening, Khadijah udah tertidur, penduduk seluruh bumi udah tertidur. Allah memanggil kekasihnya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu panggilannya lembut. Jadi kita kalau baca surah Al-Muzammil jangan ya, enggak gitu. Allah manggilnya enggak gitu, kaget atau orang lagi tidur ya. Nah, ayatnya aja lagi berselimut, manggilnya teriak-teriak. Jangan, itu namanya prank. Itu bukan tilawah, itu ngeprank. Makanya jangan tilawah sambil ngeprank. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila. Di situ kelihatan Allah tuh pengertian banget. Kumil lail illa qalila. Bentar aja, nggak usah lama-lama. Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri sholat, disitulah Allah akan menghibur hati Nabi. Kalau kita belum bisa terhibur dengan sholat tahajud atau minimal dengan sholat 5 waktu, berarti hati kita berpenyakit, fi qulubihim marad, dan itu harus kita obatin. Obatnya apa? Obatnya istighfar. Kalau orang banyak dosa, belum bertaubat, belum beristighfar kepada Allah, dia susah minta dihibur oleh Allah, dan terus nanti dia kayak nuduh Allah nggak menghibur dia, padahal Allah udah sering menghibur dia, cuman nggak berasa di hatinya. Karena hiburan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Dan cara membersihkan hati itu tazkiyatul nufus atau tazkiyatul qulub, tathhirul qulub adalah dengan salah satunya istighfar. Perbanyak istighfar supaya begitu nanti kita ada masalah, kalau kita nanti lagi disakitin, kalau kita lagi kecewa dan sedih, kita bilang wajiburni ya Jabbar, wajiburni ya Jabbar. Allah hibur kerasa kita lagi dihibur oleh Allah. Kan enak ya kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita tuh kita kayak ngerasa, itu enak tuh. Daripada Allah udah habis-habisan ngehibur kita, kita nggak ngerasa. Ibarat Allah udah ngirim kita japrian, nggak dibaca-baca sama kita. Terus nanti kita tuduh, lu kok nggak empati banget sih sama gue lagi sedih-sedihnya, gue curhat nggak dibalas-balas. Udah dibalas, nggak ada, lu aja nggak baca. Oh ya ada, banyak ternyata. Artinya nggak dibuka sama kita kan? Kenapa nggak dibuka? Mungkin pulsa kita habis, mungkin handphone kita error, mungkin apa dan segala macam kemungkinan. Nah gitu juga dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Qarib itu kalau lebih dekatnya namanya akrab. Akrab. Qarib, karib. Sahabah qarib, sahabat karib. Itu bahasa Arab. Kan saya sering nge-mention bahwa ini dari bahasa Arab, bahwa biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab. Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab kalau bukan ulama? Jadi nggak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia, antara ulama dengan kebangsaan, antara ulama dengan nasionalisme. Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama, buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab. Sebagiannya benar terjemahannya, sebagiannya keliru, tapi tetap aja bahasa Arab. Makanya kenapa saya sering mention itu bukan mau di Arab-Arabin biar gaya, biar kelihatan ustadz gitu, enggak. Kalau mau kelihatan Arab banget saya banyakin Arab emang itu mah. Ini enggak lagi kayak gitu. Lagi pengen menarik benang sejarah kalau bahasa kita itu emang sebetulnya bahasa Arab yang diserap. Jadi kalau ada yang agak alergi tentang Arab, saya pikir ini berlebihan. Kita nggak alergi terhadap ras, mau Arab kayak, mau Eropa kayak, mau Afrika, mau apa, ya kan itu semuanya takdir Allah kan.
Emang kita bisa minta diciptain sebagai orang apa? Nggak bisa kan? Ya Allah saya pengen diciptain sebagai orang apa ya enaknya ya. Ini deh orang Rusia. Tinggi, putih, rambutnya pirang. Ya Allah saya pengen diciptakan sebagai orang Afrika. Kenapa? Biar tawadu. Nah, nggak gitu juga sih. Jadi kita nggak bisa request gitu kan ya. Dan orang Afrika pun sebetulnya sekarang kan jadi keren ya. Orang kulit hitam keren gak sih? Berasa sekufu, segolongan. Kalau orang kulit hitam didiskriminasikan gak keren, kasihan atuh. Kan kulit hitam juga sekarang jadi favorit. Bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya. Ini artinya ya gak bisa request mau jadi orang apa. Sehingga kita gak boleh benci golongan ataupun ras. Karena dia diciptakan kayak gitu tuh bukan pengennya dia. Itu namanya sunnatullah dan takdir. Itulah ketentuan Allah. Kalau kita cela rasnya, berarti kita mencela pencipta ras itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk larangan dalam hadis mencela nasab. Mencela nasab itu termasuk salah satu dosa besar. Balik lagi ke yang tadi. Intinya bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab. Nah, kita minta sama Allah. Kata Allah, inni qarib, aku dekat sama kamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujib dari kata jawab. Jawab bahasa Indonesia juga jawab. Jawabun, jawaban, jawabin itu grammar. Terus salah satu yang diambil dari antara 3 bentuk grammar Arab itu kita ambil jawaban. Ya, menunggu jawaban. Ada orang yang bisa mengatakan saya lagi menunggu jawabun. Enggak ada kan ya? Ini agak-agak aneh. Jawabin atau ada tuh jawabinnya. Jawab berarti yang udah ada tuh jawabin. Jawabun mah belum ada ya. Jawabin atuh yang yang tadi. Nah, oke, berarti itu bahasa Arab juga. Jawab, ban, bin sama aja. Ujibu, berarti bahasa Al-Quran sendiri itu sebetulnya tanpa baca terjemah kalau kita tahu akar katanya, ya itu emang bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah, menjawab dakwah. Dakwah itu panggilan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab panggilan dai, orang yang memanggil kalau dia mendakwah atau memanggil aku. Jadi kalau kita bilang ya Jabbar, Allah langsung turun ke langit dunia, nyamperin kita terus mengatakan ai abdi, ai abdi. Ai abdi itu artinya ada apa hambaku? Halaka hajah? Kamu punya masalah hambaku? Itu namanya ujibu. Cuman kita gak dengar. Sama kayak kita baca Al-Fatihah. Bukankah Allah merespon bacaan kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Gitu kan? Sampai selesai Al-Fatihah, satu ayat demi satu ayat Allah tuh ngerespon. Jadi kita kayak lagi chat sama Allah sebetulnya. Salat itu kan chat sama Allah. Makanya bahasa hadisnya ihsan. Kalau pengen sholat kita yang ada kesan chat, berarti sholat kita tuh harus sampai ke level ihsan. Apa level ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ketika kamu bisa menghadap Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu tuh ketemuan langsung sama Allah. Kan berarti kita lagi chat sama Allah, ketemuan langsung. Kalau nggak ketemuan langsung, kamu nggak ngelihat dia, maka yakinlah dia ngelihat kamu. Berarti kayak orang telepon atau kayak orang fit call. Cuman kamera depan kita rusak. Kamera depan dia kita nggak bisa ngelihat dia. Iya, kamera depan dia. Ya gitu deh pokoknya. Yang jelas adalah kita lagi chat sama Allah. Sehingga Allah tuh kalau kita berdoa jangan berpikir bahwa kita tuh ngomong sendiri terus gak ada yang dengerin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu akbar. Ya gak ada yang dengar seolah-olah enggak. Rabbi firli warhamni wajburni. Kalau kita salat berjamaah Ustaz gimana? Pelan-pelan imamnya kita mungkin slow motion. Kalau dia kan dicepetin tuh kan ya. Jadi ya apa istilahnya tuh? Cut to cut gitu kan. Gimana tuh caranya Ustaz? Sedapatnya, jangan dipercepat tapi tetap dapat kan? Rabbi firli warhamni wajburni. Belum beres, Allahu akbar, enggak apa-apa, tapi kita udah
Udah kayak tenang. Makanya kalau nggak puas tambahin dengan sholat sunnah. Begitu tahiyat awal, duduk tahiyat antara dua sujud, Rabbi firli, warhamni, wajiburni. Lama wajiburni teh 10 menit. Kenapa itu orang teh curhat sama Allah? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kita duduk di antara dua sujud setengah jam? Boleh. Apalagi sholat sunnah. Kecuali kita jadi imam sholat berjamaah. Jangan, kasihan. Anak udah nangis-nangis. Terus suami udah nunggu di depan ngeklakson-klakson. Terus sales udah habis promonya. Kan gak konsen sholatnya. Makanya kalau jadi imam yang bijak, ambil pertengahan. Makanya bacaannya juga jangan terlalu panjang. Kalau sholatnya sholat 5 waktu. Tapi terutama kecuali subuh yang paling panjang. Kalau sholatnya sholat tarawih, namanya juga tarawih dari kata roha. Roha bahasa Indonesia, rehat. Jadi tarawih itu artinya berehat-rehat. Kalau sholat tarawihnya sampai keringetan, namanya bukan berehat-rehat. Itu mah lagi nge-gym. Tarawih keringetan, harusnya kan tarawih itu kan tadi keringetan terus gara-gara tarawih jadi nggak keringetan ya. Itu kayak apa ya? Kayak bukan pemanasan, pendinginan. Gitu deh pokoknya. Jadi tarawih itu Allahu Akbar. Wah mulai istirahat nih. Kalau ada yang ngomong, pengen istirahat, kenapa? Habis tarawih. Ini aneh. Tarawih itu kan istirahat. Kenapa kita istirahat habis istirahat? Ada dua kemungkinan. Satu, kita tarawihnya nggak benar. Kedua, imamnya yang mungkin terlalu buru-buru. Tapi di Indonesia kalau imamnya nggak buru-buru, nggak jadi ngehit. Biar imamnya paling ngehit, ratingnya tinggi, harus yang cepat. Makanya saya pernah kayak balapan gitu tarawih. Saya di masjid satu, yang satu lagi masjid sebelah. Takbir bareng. Allahu Akbar. Sana Allahu Akbar. Oke, kita start bareng nih. Begitu saya waladhdallin, di sana assalamualaikum. Hah? Wah. Kalah Saya pakai 150 cc, dia pakai 1200 cc. Ya iyalah, nggak akan kekejar. Nah, tapi yang sana lebih banyak jamaahnya, di sini dikit. Kenapa? Di sini karena ya mungkin itu pengen istirahat dengan sholat. Kalau di sana pengen cepetan istirahat dari sholat. Beda kan ya? Nah, balik lagi. Kita bacanya tenang, boleh wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni, Allahu Akbar. Sujud lebih lama lagi, karena sujud itu lebih freestyle. Freestyle doanya, bukan freestyle bentuknya, masa sujud mau gini terus, ya enggak sih. Freestyle doanya, maksudnya freestyle doa tuh boleh baca doa apa aja selama itu kebaikan. Misalnya kita doa Abu Bakar, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi wa min warai nuran, wa min tahti nuran, wa min fawqi nuran. Itu kan doa Abu Bakar kan? Boleh. Apakah itu doa dibaca Rasul? Enggak, Abu Bakar yang baca doa itu. Jadi Abu Bakar bid'ah? Enggak lah. Doa itu ibadah mutlak, ibadah bebas. Sehingga karena dia bebas, kita boleh membaca doa bukan hanya yang diajarkan Rasul. Tapi doa yang diajarkan Rasul pun itu yang terbaik pastinya. Cuman yang gak diajarkan Rasul, boleh. Ada kasus yang di zaman Rasul gak ada, tapi di zaman kita ada. Salah satunya yang sering saya ulang-ulang apa? Mendoakan anak yang lagi ujian nasional. Ada gak doa dari Rasul anak ujian nasional? Dan di zaman Nabi, anak-anak Nabi gak ada ujian nasional. Ya Allah, Fatimah lagi ujian nasional. Nggak ada kan ya? Sehingga kita nggak bisa niru. Terus boleh nggak kita ngedoain anak kita lagi ujian nasional? Sementara Nabi nggak ada contohnya. Boleh, itu nggak disebut bid'ah. Nggak selalu yang nggak dilakukan Nabi itu dianggap. Makanya jangan nanya, apa dalilnya doa itu? Ya, yang penting nggak melanggar sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi dalam doa itu adalah menutup aurat. Bacaannya yang benar. Jangan maksa, jangan marah-marah sama Allah. Ya Allah, pokoknya nih yang terakhir kali nih saya doa nih. Ya nggak bisa gitu. Doanya yang baik gitu kan. Kalau mendoakan yang buruk balik lagi kepada kita sendiri. Nah ini namanya doa. Makanya pas sujud kita bisa doanya Abu Bakar. Bisa doanya Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa doanya Bilal. Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya Bilal.
Tiga-tiganya ini bukan doanya Nabi. Yang satu Abu Bakar yang apa? Yang membuatnya. Yang kedua siapa tadi? Muaz. Yang ketiga adalah Bilal. Dan tiga-tiganya Nabi tahu dan Nabi membolehkan. Enggak langsung Nabi, kan enggak ada saya suruh. Kenapa kamu baca yang enggak pernah saya contohin? Enggak, karena emang ibadah doa itu ibadah mutlak. Sehingga kita bisa doa, ya Allah. Saya sih lupa namanya. Tapi saya udah nge-follow dia. Soalnya akunnya nama palsu. Tapi saya tahu kok nama dia yang saya pernah hafal kok nama dia yang asli. Ya Allah, pengen kalau bisa saya pengen jadikan dia sebagai imam saya. Kalau nggak dia pun yang mirip-mirip gitu. Nah, di dalam sholat gimana caranya? Ya jangan di dalam sholat sih, susah ngomongnya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh dalam sholat kan. Kalau di dalam sholat tetap harus bahasa Arab. Kalau bisa jangan bahasa Arab yang dikarang-karang sendiri. Malah salah. Allahumma ansur alaina. Itu bahaya. Allahumma ansur itu artinya apa? Ya Allah tolonglah. Tapi kalimat berikutnya ada unsurna wansur alaina. Itu beda. Unsurna ya Allah tolong kami. Unsur alaina ya Allah tolong orang lain untuk menghancurkan kami. Cuman beda Allah doang. Makanya kalau kita Allahumma ansuril muslimin ala a'daika. Allahumma ansuril muslimin alal kafirin. Allahumma ansuril muslimin alal zalimin. Tapi kalau Allahumma ansuril zalimin alal muslimin, wah, apalagi diaminkan banyak orang. Kenapa kita kok kalah terus ya? Ya itu doanya salah. Makanya kalau bahasa Arab mah lebih baik jangan dikarang sendiri. Mending kita hafal. Cari di Google boleh tapi harus jelas websitenya. Jangan-jangan di Google kan semua orang bisa nulis kan ya. Kadang-kadang dari Facebook juga ada di Google, kita klik ternyata itu kayak dia lagi curhat gitu sok-sok pakai bahasa Arab. Ternyata isinya mantra. Kan bahasa mantra juga kayak bahasa Arab kan, keriting-keriting gitu kan. Nah, intinya teman-teman minta sama Allah pas kita lagi duduk di antara dua sujud, pas kita lagi sujud, poin 1. Kalau lagi dikecewain. Poin 2, kalau kita dikecewain, kecewa, sedih, kadang-kadang gak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, gak jelas. Tiba-tiba kecewa tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab? Wah serentak Itu tuh gimana tuh? Tiba-tiba kayak hari ini, kok saya gak, tahu gak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang ngusik hati. Dia tuh gak ngusik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget dailynya dia tuh ngusik hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis itu continuous present tense. Jadi continuous terus-terusan. Fi'lul mudhari kalau bahasa Arab. Yuwaswisu terus menerus. Fi sudurin nas di dalam hati atau dada manusia. Jadi setiap hari itu dia kayak ngusik kita. Lo bete dong, sedih tuh, marah dong, apa gitu. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu. Sehingga kita ada hari nggak ada yang bikin masalah tapi kita kayak sedih. Nah dalam keadaan kayak gitu ada trigger kecil aja meledak kan. Nah gimana ngobatinnya? Tadi satu doa. Kedua, kalau kita lagi sedih kayak gitu, coba selain minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar untuk membiasakan amal favorit kita itu, hobi kita itu hobi yang bentuknya ibadah. Saya nggak nyalahin hobi kita. Kita punya hobi olahraga itu keren banget dan bermanfaat. Kan saya paling nggak suka menjudge ya. Makanya kalau ada orang yang menjudge dunia anak muda itu seolah-olah semua negatif, saya kayak ngerasa sedih dan tersinggung. Kenapa kesannya everything comes with youth is a sin gitu seolah-olah. Gaul jadi dosa, apalagi nongkrong jadi sia-sia, apalagi olahraga, seni-seni anak muda semuanya kesannya negatif, seolah-olah gak ada baiknya gitu anak muda. Kan gak gitu kan? Kan sahabat Nabi semuanya sebagian besarnya anak muda dengan model culture-nya mereka. Jadi saya gak setuju kalau semua tentang anak muda itu dianggap negatif sehingga kita gak mau menjudge. Olahraga bagus. Dan gak ada istilah olahraga sunnah. Semua olahraga itu selama tidak melanggar syariat ya sunnah. Karena olahraga itu satu untuk kesehatan, dua untuk kebugaran, sehat, bugar artinya fisiknya bagus. Tiga untuk silaturahim olahraga. Makanya ada Nabi main dengan para sahabat itu tujuannya bukan hanya main-main tapi bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Jadi mengikat ukhuwah. Kadang-kadang kita butuh ketawa untuk ukhuwah, bukan hanya butuh tausiah.
Sama-sama butuh, tapi yang balance. Makanya Ali mengatakan rawihul qulub. Rawihu itu dari kata rehat. Rehatkan, istirahatkan hati kalian. Karena hati itu bisa bosan sebagaimana fisik juga bisa bosan. Nuruddin Zinki, salah satu tokoh favorit saya di Aleppo, Suriah. Dia gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau mau kita lihat siapa Salahuddin, nggak afdol kalau kita belum lihat siapa di balik Salahuddin, yaitu Nuruddin Zinki. Keren banget. Lebih daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dalam satu waktu bikin lomba berkuda di antara prajurit-prajuritnya. Berkuda selama 3 hari. Berkudanya tuh lomba, seru-seruan. Terus mereka kayak freestyle gitu kudanya. Kalau kita kan ada riding, ada freestyler kan. Freestyle itu kan mungkin kayak anak mobil mungkin kayak nge-drift gitu kan. Atau anak motor mungkin kayak nge-jumping dan segala macam. Freestyle lah pokoknya. Nggak riding, nggak touring. Biasanya riding, touring, sekarang freestyle semua. Main-main, ketawa, ada yang jatuh diketawain. Ketika ada orang yang ahli ibadah, bukan ahli dakwah. Ini bedanya ahli ibadah sama ahli dakwah. Ada orang ahli ibadah mendengar berita ini. Kalau Nuruddin lagi bikin acara freestyle kuda, ahli ibadah ini kemudian mengirim surat kepada Nuruddin Zinki. Isi suratnya apa? Nuruddin, ittaqullah. Kan orang kalau ngomong idealis tuh kesannya dia paling benar ya. Pakai ayat, pakai hadis, kesannya dia benar dan kita salah. Jadi kita jadi tiba-tiba kok saya jadi salah ya? Gitu, ittaqullah, langsung menjudge. Takutlah kamu kepada Allah. Seolah-olah Nuruddin baru bikin dosa. Kalimat ittaqullah itu kan kalimat kepada orang yang baru bikin dosa. Ittaqullah, istaghfirillah, tub ala Allah. Jadi kayak kamu tuh dosa banget, takut sama Allah gitu kesannya. Nuruddin, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Yang kamu lakukan ini semuanya sia-sia. Waktu kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban setiap detiknya, panjang. Keluarin ayat, keluarin hadis. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Semua ayat keluar, semua hadis keluar. Kesannya Nuruddin itu main-main dan sia-sia. Ini bedanya orang yang hanya tinggal di dalam masjid dengan orang yang turun ke dalam objek-objek dakwah dan jihad. Mereka akan lihat realitas yang berbeda banget di dalam masjid. Di dalam masjid mah semua orang baik, soleh. Nggak diuji kita di dalam masjid, sedikit kalaupun ada. Tapi begitu di luar, akhirnya Nuruddin Zinki membalas. Balasannya apa? Akhi fillah, saudaraku karena Allah. Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini, tapi karena engkau sudah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, saya perlu tabayyun, kata Nuruddin. Kami itu udah berjihad berbulan-bulan, melintasi gunung-gunung yang tinggi, melintasi padang pasir, musim panas, musim dingin, menghadapi musuh-musuh yang berkali-kali lipat lebih banyak dari kami. Kami dan kuda-kuda kami sudah melihat darah tuh terus-terusan, setiap hari ngelihat darah, setiap hari ngelihat potongan tubuh manusia. Lelah, tidak tidur berhari-hari, kehausan, tidak minum kecuali beberapa tetes air saja dalam sehari. Kami itu sudah berjihad berbulan-bulan, kata Nuruddin. Sehingga saya melihat pasukan saya mulai stres. Kuda-kuda kami mulai stres. Kuda kalau stres susah dipakai. Jadi nggak akan sesuai dengan instruksi dari penunggangnya, kesatrianya. Dia stres. Ngelihat musuh dari kejauhan, kadang-kadang bukan ngelihat musuh. Ngelihat pohon aja dikira musuh. Wah, banyak banget musuhnya, lari. Kuda stres kan bahaya kan? Dan bisa membahayakan penunggangnya. Gimana mau rapi dalam soft jihad kalau kudanya pada stres. Kayak nggak pernah diservis. Ibarat motor nggak pernah diservis, dibawa terus sampai olinya udah kayak lumpur. Akhirnya kami bawalah, kalau bahasa kita diservis. Diservis itu apa? Dengan cara kalau diservis motor kita bawa ke bengkel servis nih, ganti oli, apa segala macam dibersihin, kayak gitu-gitu kan. Kalau servis kuda dibawa main. Karena kuda itu servisnya dengan main, bukan makan, minum dan segala macam. Akhirnya kudanya bisa ikut main sama penunggangnya, lucu-lucuan, guling-guling. Kudanya menjatuhkan penunggangnya, terus diketawain dengan lain. Dan prajuritnya juga diservis dengan cara apa? Entertain, mereka butuh hiburan. Jangan berpikir ketika ada orang berhibur sebentar, seolah-olah udah seluruh hidupnya berhibur. Sampai kita menuduhnya bahwa hidupnya sia-sia. Ini terlalu gampang menjudge orang lain. Bisa jadi itu bagian dari program dakwah. Itu jawaban Nuruddin. Jadi saya ingin supaya prajurit saya segar lagi, ukhuwah mereka kuat lagi, lebih soft, barisan mereka lebih bagus lagi, dan kuda-kuda mereka lebih sehat dan bugar lagi.
dibalas kepada ahli ibadah. Baru kemudian ahli ibadah, ya tapi kan gak harus gitu juga, oh panjang, akhirnya gak beres. Yang namanya juga orang kalau udah dengki. Sama dengan Fudail bin Iyad dengan Ibnu Mubarak. Fudail bin Iyad ahli ibadah di 2 Masjidil Haram. Masjid Nabawi dia ahli ibadah dan mengajar di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram juga dia ahli ibadah dan mengajar di Masjidil Haram. Tapi gak pernah keluar dari masjid. Sehingga yang dia tahu realitas dunia ini hanya realitas masjid. Tentang sholat harus rapi. Tentang kalau sholat kita sunnah sendiri harus pakai sutro. Itu kan realitas dinamika masjid kan. Tentang waktu azan itu jangan diburu-buru. Antara azan dan iqomah itu dikasih jeda waktu. Kemudian masalah menutup aurat dalam pakaian sholat. Kemudian masalah kenceleng. Itulah realitas masjid. Sangat mungkin belum banyak. Ketika keluar dari masjid, realitasnya tuh beragam. Enggak sesederhana masjid, rumit. Kalau di dalam masjid itu sederhana realitasnya. Sehingga enggak butuh pemikiran rumit untuk menyelesaikannya. Di luar masjid, itu rumit banget. Baru aja di teras masjid udah rumit. Masalah sendal ketuker. Kalau ketukernya dengan yang lebih bagus sih, bukan masalah, enggak akan ngomong, diam-diam aja. Ini masalah ketukernya dengan yang ya gimana gitu. Nah, akhirnya ini nih yang jadi realitas, apalagi keluar dari pintu masjid. Udah keluar pintu masjid, tangga masjid, keluar tangga masjid, parkiran masjid. Di parkiran udah realitas, baru datang udah lihat mobil atau motor udah kebaret. Wah nih tadi karena motornya desak-desakan, spion kita lah atau bodi motor kita yang baru lah udah kecoret-coret. Atau mungkin motor kita posisinya kok nggak enak gitu, di tengah kena hujan. Padahal tadi perasaan parkirnya di atasnya ada atas, sekarang kena hujan jadi basah. Padahal habis dicuci segala macam, itu udah realitas. Sehingga ketika Ibnu Mubarak melihat Fudail bin Iyad asik aja mengajar di dalam masjid, Ibnu Mubarak mengirim surat kepada Fudail bin Iyad yang kemudian jadi nasyid, jadi lagu. Ya abidal haramain, wahai hamba yang beribadah di 2 Masjidil Haram. Ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Wahai orang yang beribadah di 2 Masjidil Haram siang dan malam, tahajud, itikaf, tilawah, ngajar ilmu. Kalau kamu melihat apa yang kami lakukan di luar sini, maka kamu akan menganggap ibadahmu itu cuma main-main. Padahal udah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tapi masih dianggap main-main. Kalau dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dakwah dan jihad. Karena dakwah itu nggak sederhana ibadah. Ibadah kita semua yang datang orang-orang udah pada soleh, yang pengen ibadah, gampang diatur. Shaf luruskan, lurus nggak? Lurus. Coba suruh luruskan shaf di belakang zebra cross. Segampang meluruskan shaf di masjid? Enggak, itulah realitas, itu perbandingannya. Kalau kita belum bisa menyuruh masyarakat, social behaviornya lurus di belakang zebra cross, berarti kita belum menyelesaikan masalah masyarakat. Berarti belum berdakwah, baru beribadah di dalam masjid. Itu bandingannya, segampang mana? Mana lebih gampang nyuruh orang lurus di belakang zebra cross apa nyuruh orang untuk ikut imam? Ikut imam. Jangan kalian mendahului atau menyamai gerakan imam. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas bangkit dari sujud, Allah. Bacaan imam itu panjang dan makmumnya belum yang benar ya. Belum bergerak dari sujud, masih nungguin. Sampai bar, baru dia bar. Beres, bahasa Jawa. Jadi begitu imamnya Hu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Gampang nyuruh makmum kayak gitu. Coba jangan menyamai lampu kuning apalagi mendahului. Susah kan? Di traffic light kuning, merah, hijau. Jangan mendahului lampu kuning. Kalau merah mungkin agak gampang. Kuning aja. Di sana udah merah kan, ketahuan tuh ada kayak pantulan cahaya kan ya. Kalau di sana merah kan, di sini nggak langsung hijau kan? Di sini mah ada jeda beberapa detik lah. Di sana udah mulai kuning, wah, jalan kan ya. Di mana pelajaran shaf dan gerakan sholat yang kita katakan jangan menyamai dan mendahului imam. Makanya realitas di dalam masjid dengan di luar tuh beda. Sehingga kalau kita nggak pernah keluar dari masjid, kita terkesan idealis, tapi sebetulnya nggak tahu masalah.
Begitu juga dunia anak muda. Buat saya selalu respect sama anak muda karena saya ngerasa bahwa anak muda itu aset luar biasa dan di tangan teman-teman nih anak-anak muda nasib Indonesia 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau anak muda ini hanya dijadikan objek terus menerus sebagai bahasa judgement, terus gimana nasib Indonesia? Padahal anak muda itulah yang mengukir banyak sejarah. Jarang sejarah diukir oleh orang tua kan? Rata-rata sejarah itu diukir oleh anak muda. Dalam Islam muncul nama komandan militer paling muda dalam sejarah Islam, namanya Usamah bukan bin Laden, Usamah bin Zaid. Itu beda lagi kasusnya, saya nggak mau mengkomentar. Yang jelas namanya Usamah, jadi jangan takut dengan nama Usamah. Nama Usamah itu nama sahabat. Bahkan dia adalah cucu angkatnya Rasulullah. Dari anak angkat Rasulullah, walaupun nggak jadi anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Namanya Usamah bin Zaid. Itu komandan militer termuda dalam sejarah Islam. Usianya kalau nggak salah 14 tahun. Kelas berapa? Kelas 2 SMP, memimpin pasukan militer. Bukan naik motor. Gak mau dibahas. Karena gak di-endorse. Jadi bukan naik motor, terus pakai baju SMA, terus kayak gitu-gitu. Bukan. Saya gak mau rujuk kepada sesuatu ya. Gitulah pokoknya. Ini memimpinnya naik motor sama naik kuda, lebih susah mana? Kuda, kecuali buat orang-orang ya kayak di Lombok, di daerah-daerah yang banyak kuda kan, itu keren banget sih, saya kayak local pride banget lah itu mah. Jadi naik kuda memimpin pasukan dan itu bukan riding, walaupun riding juga keren, tapi ini menghadapi musuh usia 14 tahun loh. Kalau nggak matang mentalnya, nggak mungkin Nabi memberikan kesempatan dia jadi panglima militer. Yang ngasih itu surat kuasanya tuh langsung dari Nabi. Bahkan ketika Abu Bakar jadi khalifah, lalu Umar gak setuju, Usamah jadi panglima militer, Abu Bakar marah kepada Umar. Ya Umar, kamu ingin menyobek surat Rasulullah? Kamu ingin mencoret kalimat-kalimat Rasulullah? Ini langsung Rasulullah yang nunjuk, Usamah pemimpin militer. Bahkan kalau seandainya pasukan itu kita harus ada di dalamnya, engkau wahai Umar harus tunduk kepada Usamah. Nanti ada lagi yang membebaskan satu negeri yang selama beribu-ribu tahun gak bisa dibebaskan, usia 21 tahun. Muhammad. Atau kita juluki Al-Fatih, bukan sang penakluk, sang pembebas.